Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan ngejelasin apa sih sebenarnya design thinking itu. Untuk itu kita kupas tuntas yuk. Apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Nah, design thinking ini merupakan metode untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada pengguna. Design thinking ini dipopulerkan oleh pendiri IDEO atau David Kelley dan Tim Brown, konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Nah, design thinking ini memiliki beberapa elemen penting nih, seperti people centered. Pada metode ini ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, ada highly creative. Metode ini dapat digunakan kreativitas sebebas-bebasnya, tidak perlu ada aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga, ada hands-on atau proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, tidak hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Nah, yang keempat ada literatif atau proses desain merupakan suatu proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Nah, apa saja sih guna dari design thinking ini? Nah, design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal. Dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testingnya. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan saat ini, yaitu membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Nah, bagaimana sih cara mempraktekkan design thinking ini? Yang pertama ada empathize atau empatis. Tahap pertama ialah untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Apa sebenarnya yang diinginkan dan dilakukan, terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, melakukan wawancara dan dapat bertindak seolah menjadi mereka agar permasalahan customer yang benar-benar ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua ada define. Informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis tadi dianalisis dan disintesiskan untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalahnya. Yang ketiga ada ideate atau ide. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define tadi. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide ini. Untuk tahap akhir ialah penyelidikan dan pengujian ide-ide tadi untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang nantinya akan terjadi. Nah, selanjutnya di tahap keempat ialah prototype. Prototipe ini pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk sehingga dapat menyelidiki solusi-solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe ini dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini sehingga dihasilkan prototipe yang benar-benar bagus. Yang kelima ialah tes atau pengujian. Dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kepada masyarakat dan hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produk dan penggunanya. Contoh penyelesaian masalah dengan design thinking ini ada apa aja sih? IBM telah memperoleh ROI sebesar 301%. Hal lain yang mengesankan tentang IBM adalah mereka merancang dan menerapkan sebuah toolkit yang mampu diakses seluruh karyawan untuk workforce yang kreatif bagaikan desainer. Di Bank of America, studi kasus dan Innovation menjelaskan bagaimana Bank of America bermitra dengan IDEO pada tahun 2004 untuk memahami cara membuat lebih banyak orang membuka rekening bank. Mereka akhirnya menghasilkan sebuah program yang bertajuk Keep the Change. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jika ada salah, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.